Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabarnya Mang Cek Bice, dulur-dulur penonton setia Pal TV di mana bae berado. Tentunya Vili kita doakan semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat. Hari ini hari Jumat penuh berkah. Tentunya juga kita harus mengupdate wawasan dan juga informasi kita tentang Kota Palembang dan juga sekitarnya. Pagi hari ini pemirsa bebarengan dengan aku Mang Cek Fikri dan aku Cek Vili. Tentunya Cek Fikri kalau di Halo Palembang ini bukan cuma sekedar mengasih ke informasi yang tentunya bermanfaat untuk Macek Bice yang ada di rumah. Tentunya kita juga bisa menghadirkan narasumber yang bisa jadi inspirasi Macek Bice. Bener Nian. Jadi narasumber kita hari ini unik. Bener. Dan juga luar biasa. Karena pecahnya kalau dari kemarin kita banyak membahas tentang pemerintahan, tentang pembangunan. Nah, kita agak rileks dulu pemirsa, agak nyantai karena hari ini kita bakal membahas salah siko sektor di dunia kesenian, ya, di mana tentunya salah siko hobi dan juga pacak jadi salah siko tontonan yang dirindukan oleh masyarakat Kota Palembang. Apalagi kemarin pecahnya hampir 2 tahun kita pandemi COVID, tidak kate acara, tidak kate gigs, tidak kate event. Nah, hari ini kita bakal ngobrol pemirsa. Kita sudah kedatangan tim dari The Second Time. Selamat pagi Kak, apa kabarnya? Selamat pagi. Second atau Second ini? Second Second Time. agak British ya. Iya, benar. Lah mengap-mengap Iya. Lah mengap-mengap. Kritis. Oh, kritis. Iya. Paling infus di sini. Infus di sini. Kita sudah kedatangan Kak Surya selaku vokalis band The Second Time. Selamat pagi Kak. Ayo pagi. Wah, Assalamualaikum. Ini sudah ngopi, sudah mempek pagi-pagi. sudah. Itu depan lumban tadi. Oh, ajar dari sana. Ini ada Kak Han selaku roadman band The Second Time. Ya. Sehat Kak Han? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah makin banyak event after pandemi ya. Makin sehat nih, makin berisik. Kemarin Makin pandemi, segar ya, iya. makin segar perawan. Kemarin pandemi agak kurus gitu. Iya. Malah ngapus postingan kali. Nah, tutup akun. Jadi pemirsa, hari ini kita sudah kedatangan salah siko band kebanggaan masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan, terutama generasi milenial ya. Karena Fikri taunya ini band lama dari Fikri SMP dulu. Ya, hari ini kita bakal ngobrol. Tapi bener Kak, dari SMP dari tahun berapa Kak? The Second Time 2011. 2000 2011. 2011 waktu itu. Oktober 2011 ya. Itu di tahun itu gara-gara ini kan rock and roll Kak ya? Rock and roll. Iya, Rock and roll. Nah, di tahun itu tergerak dan terpikir karena pecahnya di zaman-zaman itu banyakan pop Benar. kebanyakan pop kayak band Palembang dulu kan Kertas, Armada, Oh, iya. ya, waktu itu Republik, lagi naik-naiknya Seventeen juga. Kenapa di tahun 2011 kan pacak dikatakan bahwa wong Palembang ini juga bukan yang punya selera rock and roll yang sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain. Ngapa Kak terpikir untuk buat band rock and roll di tahun 2011? Pergaulan sih, Pik. Itu kan di tahun itu kan juga ada apa? Gerakan punknya juga sudah ada, itu Pop gerakan metal masa-masa juga metal. sudah ada. Organisasi bentuknya waktu itu apa ya? Bukan organisasi juga sih. Kita Tongkrongan. nongkrongan, lebih ke tongkrongan ya. Jadi ya itu. Jadi musiknya juga macam-macam. Yang didengar juga macam-macam lah. All genre iya, juga yang punk denger punk, yang metal denger metal. Yang reggae denger Rock reggae. denger rock, iya, blues. Tapi di zaman itulah bergabung di Siko Wadah kayak itu atau belum? Masih Emang tongkrongannya sih itu, Pak, itu Pik. Tongkrongan Tapi hampir tongkrongannya setiap hari bareng, ya. anak-anak gang lah kalau sekarang anak tongkrongan anak bareng. kafe gitu kan. Dan itu satu tempat tongkrongan ketemu teman-teman yang emang hobi musik, ada dengan di luar kegiatan masing-masing ya. Ada yang sekolah, ada yang kuliah waktu itu. Masih SMP waktu itu. Masih SMP waktu itu. Benar. Sama Pik. Aku udah tuh SMP itu. Cuma lah ngajar. Jadi waktu itu biar ada nilai positifnya bukan nongkrong doang. Yuk nge-jam yuk main ke studio. Waktu itu masih zaman-zaman studio band masih banyak di Kota Studio Palembang. band di mana Kak waktu itu? Di mana? Banyak dulu ada Beleu, ada Flamboyan, ada Di Kamboja. 61. Di Kamboja Flamboyan. Ya? Flamboyan.
di belakang 61. PTC ada beberapa di belakang Famous, PTC, Glory. Ya, Famous, banyak. Glory. Kalau Kak Hans nih di Green ya dulu. Di Alexandria ya. Alexandria ya, Pak. Iya, Jadi memang sudah keliling-keliling studio dulu Cek Fikri dari tahun 2011. Nah Kak ini kan sudah mulai berkarir dari tahun 2011 dan alhamdulillah kan sampai sekarang ini masih bertahan Kak ya. Sudah di tahun 2023. Itu memang sudah pencapaian yang sangat luar biasa. Nah mungkin bisa dikasih tahu ini Kak perjalanan memulai karir dari awal tahun 2011 sampai sekarang ini Cak Mano. Oh banyak ini pede kalau ya. Ada semangatnya juga ya. Ya itu sih maksudnya. PR sih kalau kita dulu fokus ke kita udah ngebayang dulu punya job desk masing-masing. Yang ngeband personil kayak vokalis, gitar ya tugas mereka ngulik, bikin lagu ya target lah ada setiap Tidak tahun. se-ini target juga, ya. ya Augment juga. Tapi Tapi maksudnya berjalanan tidak- waktu lah, tapi nggak langsung dari iya, awal tidak, kita dari ini bentukkan udah kalau juga. memang kalau ya kalau memang nak bikin band ini sudah ngeband dulu pik. Masalah kaget rumah tangganya kita omongin kaget ya. Setelah kita ini maksudnya ya, kita omongin kaget. Bikin karya Ya, dulu. asal emang jalannya sama-sama oke. Ya ini maksudnya ngomongnya nyambung sama personil udah oke. Awalnya kan dengan hobi yang sama, denger yang sama gitu. Tapi ya sama anak-anak coba hampir sekarang ngomongnya masih nyambung. Alhamdulillah awet itu langgeng. Kayak Jadi gitu. dari awal memang sudah nemu ke kawan yang sefrekuensi. Iya, itu Pik. Iya, Pik. Kita cover yang lagi. penting. Iya. Ayo Jadi cover kalau lagi kita nih, ngomongin gitu. masalah, yuk kan perbedaan kan maksudnya mereka dengeri apa, aku dengeri apa, CT. Tapi ketika kita seband, kita main ini, kita seneng nggak nih gitu. Seneng nggak mainin musik kita nih yang kita main? Sudah langgeng. Jadi dari awal buat band di tahun 2011, Pacak punya lagu pertama di tahun berapa? Apa langsung buat band tuh langsung adu lagu DW Kak? Udah, belum nggak tahun salah. gitu? Wah lama Pik. Lama ya? Lama. 2000. Jadi kami tuh ingat aku awal-awal tuh pernah ada namanya kompetisi. Ini udah apa nyebut ini brand ya? Jangan ya. Jangan ya. Pokoknya Jangan ya. ada festival, tapi festivalnya nasional. Ah, Nasional rokok lah. Festival rokok nasional. Oh jadi Kami melok tuh. jadi awal For Second Times ini tegak gara-gara kompetisi, melok lomba. Bukan juga kompetisi, tapi pas lagi ada, kami memang lah sudah ini ya, lah sudah ngeband. Tapi pas ada itu, ya. Ada challenge-nya lah. Iseng be sih, tapi kalau diniati kesannya- tidak. iya. Nah, iseng be, iseng. Ini kayaknya oke juga nih yang sini. Nah, ini nak ngirim nggak lagu? Oke ngirim. Be. Tapi ini take dulu nih recording nih, belum ada persiapan. Tapi aku sudah nulis itu lagu ya. Udah nulis nih, ini lagunya nih. Belum ada persiapan. Masih zaman-zaman CK Coba- dulu. iya. CK Coba recording. bikin ini yuk. Oke. Recording dan alhamdulillah maksudnya Masuk ini. Recording di mana waktu itu Kak? di Adi Studio. Oh. Itu studio lama juga maksudnya di belakang IP. IP. IP dulu. Oh. Back mic iya di situ deh. Iya di situ dulu benar. awal-awal dulu Baru situ. di Baliga yang album Baliga ya. Baliga. Album di Baliga ya. Yo, di Rambang ya. Oh, Baliga Rambang. Iya. Wah, legend. Wong lama. Memang terbukti 2011 sudah ngeband jadi. Oh, penikmat musik waktu itu. Bener, alhamdulillah. Tapi ya pencapaian yang luar biasa ini juga Cek Fikri. Bener, karena kalau kita ngomongin masalah band itu kan tidak terlepas dari karya. Iya benar, Bener, benar. kan? Sebanyak-banyak wong Ya, yang oh, nonton. bener, Kalau kita cuma bawain lagu wong bae kan Setuju, belum. agree. Nah, waktu itu punya target atau ngalur bae Kak sampai punya karya dek. Karena kan sampai sekarang masih banyak Iya, iya. wong-wong yang viral di YouTube Iya, dan iya. lain-lain, tapi Cover-nya. mereka belum punya karya sama sekali. Cuman ya cover-cover Cover. lagu wong. Cover-nya. Gimana itu Kak tanggapannya? Ya aku juga sih kan. Bodoh amat deh, tapi tidak. Ada yang ngomong bahwa seorang musisi itu wajib punya karya dewe. Iya emang benar Iya. juga, emang benar juga apa ya lebih baiknya sih cak itu ya. Itu. Tapi kalau ya mereka kalau di YouTube kan kalau cover ada ini ya maksud apa? Essence-nya. Iya license made ya. Copyright. Tidak bisa masing-masing kan. Iya. Cak itu. Apalagi Tapi yang ya kemarin bagus. viral Ahmad Dhani sama Ari Lasso kan. Wah, udah mulai ini. Ada Gila. perhitungan. Aku tidak ngerti Mbak. Cuma lagi salah ngomong. Cuman Kak kadang naasnya ini yang nge-cover nih lebih ngetop dari yang Ya, lagi ke rezeki Bang. Rezeki kita itu tidak kemana-mana. Dan itu Tapi memang ya ada itu tadi beberapa. kalau memang disarankan sih cak itu ya ada karya ya kan ngeband bikin karya abis bikin karya ada rilisan fisik tour gitu kan ya kan band kan gitu ya tour bikin karya lagi tour lagi karena yang dalam band itu proses untuk recordingnya itu yang mahal tuh Pik.
Wah itu gokil tuh proses Berapa recording tuh. harga recording waktu itu? Inilah. Siap terkejut kami sudah. Ada asli masih ini. Masih- 200.000. Teko mixing itu. Tidak, belum. Tidak. Belum termasuk sewa studio zamannya. Lupa aku main tabung main lebih. Ya lumayan sih memang kalau Iya, gitu. Tapi ditambah. maksud aku tuh, nilainya itu udah baca dibayar dengan itu maksudnya itu. Gokil Historinya, itu, historinya. Kita yang kita bisa Take bahas sampai knowledge, wah sekarang. gokil, emosinya, stresnya macam mana di dalam studio kan. Gokil pik itu pik. Jadi ya itu tadi kalau memang mereka pengen ngerasuk yang itu ya bikin karya. Bikin karya dewe. Bikin Tapi karya. disarankan sih ya, Iya. Dan support system sih. Harus kompak istilahnya ya, masing-masing personil dengan tujuan dan rules yang sama. Oh, arah kita ke sini kayak gitu. Dan gimana caranya selain karya tadi yang awalnya cover-cover, dapat feel-nya udah dapat nih, bikin karya, mulai baru merambah bertahap. Oh, ini nyari job, ini bagian yang maintenance, kapan kita latihan gitu ya. Harus konsisten secara kayak gitu. manajemennya benar secara emang manajemen. setelah itu tadi ya. Bertahap perjalanan Iya. seiring berjalannya waktu. Iya. Itu bakal Iya. ya secara tidak langsung kadang masing-masing band itu bisa dibilang nyadar kalau ini sudah berjalannya waktu itu bakal terbentuk dewe gitu terus kayak gitu. Dan Soalnya memang syukur-syukur job yang nyamperin kita, bukan kita yang nyari job. Alhamdulillah, luar biasa ini Chef Fikri ya. Amin. Dan memang itulah salah psikotips Memang dari butuh kami tim Second ya. sombong. Tapi tim sombongnya mengedukasi dan memotivasi kita biar lebih semangat lagi ya. Dan itulah juga salah psikotips yang ngebuat For Second ini langgeng dari tahun 2011 sampai sekarang. Karena memang dari timnya Dewe yang sudah solid ya Kak ya. Alhamdulillah. Tapi kita sempat vakum juga kemarin berapa tahun? Ya karena kan kita kan sempat Covid juga. Sebelum COVID. Sebelum Covid sudah vakum. Udah vakum. Sempat vakum juga. Mungkin bisa diceritakan. Gara-gara apa itu, Kak? Lagi ini sibuk ini ya maksudnya. Jadi Gara-gara ini tidak ngeluh. Salah ke kalau hari ini. Pokoknya terakhir kita launching album pertama itu 2018 ya. Album pertama itu berapa lagu, Kak? Itu 18. Udah bentuk album fisik 10 lagu. 10 lagu. Betul, gue tuh ada situ. Album Di album rock tuh. Itu. Pokoknya kita talk show waktu itu masih personel ya, habis talk show di Pal TV juga waktu itu mulai job berdatangan tapi masing-masing personil sibuk. Tidak apa-apa, Kak. Tidak apa-apa. Santai. Ini kan memang realita kan. Personil kita mau Berkunjung dia. itu ada basis kita juga ada keterima di instansi pemerintahan. Iya, juga, Dimas ini Dimas apa? Dulu Apa itu? Cis. Dia. Dulu Cis. apa? Band pop itu. Itu kan band. Ya, dulu Cis, after dulu Cis Dimas gabung The First Second Bener, Time kan. iya. Nah, waktu itu aku juga keterima di Dia di instansi Jambi. pemerintah juga, penempatan di Jambi. Udah mulai drummer juga sibuk Iya, dengan kota-kota Palembang. Delucis bandnya Cika Andalea. Ya, Dimas tuh dulu basis kami. Nah, Dimas diterima di Bang Sumsel. Hans Udah di ke area Jambi. Memanglah banyak Aku, ini. iya. Duan lah muka cucian mobil. Benar. Minta endorse aku. Jadi tahu gitu. Jika itu lah bukan di Jakarta. Tolong, kau tolong deh. Tolong. Habis live ini beda lagi Kak. Caknya udah mau nak minta tolong. Ya udah Jadi dari awal pemirsa sudah ada album di tahun 2018. 2018 2017. 2017. Album tuh 2017 tapi di launchingnya di 2018. Ini apa? Resminya istilahnya. Launching party Partinya. 2018. Tapi Kita baru bikin dirilis. mini gigs gitu ya. Negak ke band 2011, launching album 2017. Lumayan lama. Lebih dari seperiode. Jadi 6 tahun manggung bawain lagu siapa, Kak? Lagu dewek juga. Pasti kan ada. Lagu dewek juga. Iya. Tapi ya nge-cover memang beberapa tuh awal-awalnya emang nge-cover. Berkiblat dengan siapa? Rolling Stone. Oh, Rolling Stone. Kingston Batu Batu Raja. Black, ya sih Black tuh sih band-band Di Indonesia band-band ada apa, God Bless, ada band-band beberapa rock- God Bless kayak rock gitu and buat roll. lagu. Tahun-tahun dulu ya kalau dalam di Indonesia God Bless sih. Ikang apa ya itulah God Bless. Tapi kalau luarnya orang tapi itu tetap bawa lagu dewek juga pik walaupun belum dirilis tetap dibawain. Oh. Tetap dibawain Jadi juga. selama 7 tahun albumnya. itu nyicil gitu. Iya tetap sih. Nyicil lagu, oh nih tahun depan suka lagu lagi. Oh. Tidak juga saya. Mau ini ya. KPR. Iya, karena di sini bayar gitu. Iya. Pas ini apa ininya tadi
proses yang recordingnya itu yang lama sebenarnya, Pik. Sama distribusi. Iya. Karena proses ngumpuli CK-nya yang lama tuh. Iya. Kena nabung dulu. Tapi memperkenalkan dengan masyarakat di tahun itu kan Kak, Instagram belum hype sekarang kan, YouTube Sosial media belum ada juga talk show di TV, radio. podcast dan lain-lain. Nah dulu strategi yang dilakukan oleh 4 Second Times untuk menyebar luas ke karya kayak mana? Ada ini ya. Apa di ini nih situs di SoundCloud, Reverb Nation. Nation. Iya. Di situ. Yang enggak lah, ada memang tidak. Iya iya Kak. Oh jadi waktu itu pakai Reverb Nation Kak? Iya, SoundCloud juga main ya waktu itu. Wih. Twitter. Sudah baru-baru ya. Baru. SoundCloud. Bandcamp ya? Iya, Bandcamp, Twitter. Twitter, Twitter, Tapi Facebook. Camfrog kami Camfrog udah. Ida ya? Udah zaman itu. Bigo Ida. Belum. Pemirsa, ini semakin seru obrolan kita dengan The 4 Second Times. Pecahnya habis ini kita pengen ngobrol dan ngulik lebih panjang lagi. Jadi pemirsa jangan beringgur kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Makasih banyak Bang Cipice, balik lagi kita di Halo Palembang. Dan buat pemirsa yang baru bergabung, Cek Fikri sama Cek Fili masih bersama dengan Kak Surya, vokalis band The 4 Second Time, dan juga Kak Hans, roadman dari band The 4 Second Times. Jadi Kak, tadi kita sudah banyak ngobrol nih dari awal perjalanan tahun 2011, launching album di tahun 2017. Nah ini kan sudah pacak dikata ke band senior. Benar. Belum. Masih banyak yang lama lagi. Pengen tahu Kak, masih latihan enggak? Masih. Tapi jarang. Itu yang jadi PR aku sampai saat ini itu susahnya ngumpulin personil untuk latihan. Banyak PR ya Kak. Target lagu, target manggung, itu kan kita ada target ya. Aku sebagai road manager juga ada job desk yang harus Tapi lagu dipenuhin aman kayak gitu sih, kan. lagu. Tapi kalau untuk lagu aman. Cuman yang itu tadi sih paling ngulik masing-masing, kayak Surya ngulik di rumah, ngirim di grup kayak gini, yang lain juga karena keterbatasan waktu, kesibukan personil masing-masing kan di luar band kayak gitu. Nah mungkin ini jadi problem juga ini Kak, dari beberapa band yang ketika dulu intens karena memang masih sangat-sangat fokus, ya mungkin ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah pindah luar kota karena terima begawe yang ya mungkin kan jauh lebih settle lah, kita tidak pacak mungkiri itu. Nah kayak mana Kak ini ya, untuk nyago tempo, nyago kebersamaan dan juga semangat, mangko tetap pacak latihan sampai Tetap sekarang. latihan ya itu tadi ya. Apa ada sempat merombak personil juga? Pernah. pasti. Iya. Berarti ya diberhenti. Bukan berhenti. Bukan gara-gara waktu. Kalau yang si Dimas cuma gara-gara iya. gawean ya. Kita Tapi kalau nggak bukan- membatasi, bukan tidak gara-gara. membatasi. Jadi ada pilihannya masing-masing. Oh aku keterima yang lebih menjanjikan, kita tidak melarang ya. Nggak maksa, ya. Tidak masalah. Tapi apa itu tadi kalau ya kalau tetap sefrekuensi tetap jalan gitu. Ya aku agak kurang ini sama perkataan yang ini ya menurut aku ya. Itu kalau dia band itu kalau ditinggal suka uang udah hilang tuh band. Agak ada setuju. Karena maksudnya ya kalau memang napas band itu masih terjaga, maksudnya masih ada, gas bahaya terus. Selain nggak sih gas, sampai sekarang ditinggal Pai, ditinggal Bongki kan, ditinggal ini. Tapi ada Gas, yang walaupun perbedaan ya, Iya. pasti kalau masalah perbedaan dan selera itu pasti ada. Tapi kata beberapa wong ini Kak yang menikmati musik, nyawa utama itu ada di vokalis. Nah, Ya, beberapa band, Iya. contoh Payung Teduh, Iya, dia ada bisa Is. pusakata buka dewek, nyawanya tidak ada sekuat dulu lagi. Ya, Sependapat atau tidak nih? kalau itu sih ya. Selaku vokalis ya. Ya, Kapan lagi naik ide tidak juga maksudnya itu tidak ini ya. Tapi ya itu tadi sama kita ngomongin Rolling Stone ya. Rolling Stone kan tuh Charlie Watts ini baru-baru ini udah ini juga ya. Udah meninggal juga. Tapi Mick Jagger masih ada sama kayak Richard ya. Masih ada aja Rolling Stone masih jalan. Tidak berpengaruh sih. Balik lagi ya kekompokan dari manajemen itu. Dari bandnya juga. Tapi 80% sih ya. Aku sini nama maksudnya kalau Noah hari lu cabut deh, kurasa Noah ada. Sekarang ya maksudnya.
Tapi juga ada ini ke yang karena frontman basic maksudnya dia di depan, dia yang sering ngomong, pick itu pick. Ya, mungkin itulah tadi yang susah digantikan sama. Tapi tidak juga ada band diganti ke Doni setelah Baim. Keren ada band. Keren. Ya, Baim juga keren maksudnya. Iya. Tapi Baim kurang pas dia. Setelah diganti Naga Lila gimana? Ida lagi. Kan ada saya lagi. Hobi ngerumpir. Beliau jadi rockman. Jadi kita sebenarnya. di luar latihan kita ngulik-ngulik, masih kita merhatiin band-band luar, band-band lokal juga kita perhatiin. Perkembangan kayak gini kan, misalnya kita tetap fokus di rock and roll. Tapi kan di sekarang dulu berbeda di tahun 2011, 2013, zaman pop punk, emo-emoan. Sekarang itu kan lebih ke folk, ke indie lah kalau anak-anak sekarang bilang kan, band indie sekarang. Tapi tetap lagi balik lagi ke bandnya Indigo itu. Aku nyebut juga ya. Tapi saya merek itu. Karena memang di tahun Jadi 2000 keren. di tahun 2023 ini sekarang sudah banyak genre-genre musik ya. Berbeda dengan tahun-tahun Makin banyak sebelumnya. yang kreatif Kayak sekarang juga. kan sudah ada musik pop ya kayak apalagi indie. Indie, folk. Nah, kalau untuk pendapat dari For Second Times ini Dewe, kalau untuk perkembangan industri musik roll di Palembang khususnya ini cak mana Kak sekarang? Musik rock. Rock and Oh iya, roll. rock and roll. Musik rock. Ya Kalau masih musik ada rock. sih, tapi Iya, suaranya tidak ada terdengar besar seperti tadi, si indie pop tadi, di vlog tadi. Kalau Jadi ada dibandingin masa tahun-tahunnya. tahun-tahunnya kayak gitu. Jadi Di walaupun ini maksudnya di ini, mungkin di Palembang deh. Tapi kalau Jakarta sih masih. Di Brandalas kan aktif lagi. The Sigit. Sigit di Bandung ada, masih maksudnya. Cuman di Palembang setelah Auman, setelah Auman ya, Iya, iya. Auman. The Sigit. Apa All the mungkin- time. Oh, iya. Mungkin kira-kira untuk faktornya Dewe, apalah Kak yang bisa menjadi sekarang ini kok kurang Ekosistem, Mbak. Harus adanya ekosistem. Wadahnya juga. Jadi kalau sebenarnya kita kan banyak kan hardcore punk itu jalan, coy itu. apalagi memang Betul, SDM kita ini juga banyak ya di Kota Palembang ini luar biasa sebenarnya kan untuk vokalis-vokalisnya. Bandnya keren-keren, keren-keren. Cuman itu tadi ekosistemnya. Jadi memang kita harus apa ya, agak ekstranya ngebentuk ekosistem. Kalau hardcore punk kan memang dari dulu ya banget. Iya. Metal juga dari dulu. Sekarang indie pop itu, Indie folk pop, itu, folk. wih itu besarnya sudah kalau di Palembang kayak Jimmy Hutan Tropis. Iya. Itu udah besar. Nah jadi kita nih itu tadi kita harus ngebentuk itu tadi supaya ya setidaknya tuh terdengar lagi nih rocknya ya. Jadi tugas lah sekarangnya PR lagi Kak. Catat Kak. After pandemi ini kan udah mulai banyak event di Palembang. Tapi kan kalau untuk perkembangan zaman sekarang ya itu tadi yang kita offline bahas, banyak cover-cover, band-band cover atau musisi kadang yang terkenal malah musisi covernya dibanding musisi yang asli Sakitnya yang bawain itu. lagu. Sudah cover belah aja. Bener. Jadi konsistensi ya itu tadi sih, selain produksi, kekompakan personil, wadahnya kalau di Palembang ini kita kurang wadah untuk misalnya event besar untuk masing-masing, misalnya dari genre-genre, bukan hanya monoton di satu itu aja terus, atau kalau yang kita lihat oh event ini yang main kok ini terus kayak gitu. Nah itu tugasnya kita juga untuk merangkul teman-teman yang lain. Kita ada rencana nanti di tanggal 14 ada event khusus untuk rock and roll. Jadi band-band rock Palembang kita kumpulin untuk mempererat silaturahmi tadi after pandemi yang udah mulai jarang job mungkin ya. Ini kita kasih job. Kalau kita kurang apa dapat job tadi, ya kita bikin job sendiri gitu. PR gitu. PR juga PR lagi. Kalau kebanyak nyawa PR aku. PR, nak muno guru ini. Jadi Kak, kalau pandangan kami juga ngelihat kalau tahun 2011, 2013 dulu itu band-band itu cepat tumbuh gara-gara event juga memang waktu itu Ya, banyak. semakin banyak Padahal sistem kan, bener kan? media sosial Bener kan? seperti sekarang. Betul kan? Tapi ekosistemnya terbentuk kan? Itu Contoh kayak Musi Fest, Aha. kayak Java, kayak Musi Jazz pun Musi dulu kan Jazz. sering, Dulu dan ya, sampai jazz. sekarang banyak. Iya, iya, Jadi salah satu faktor lah Kak untuk tumbuh kembangnya talent di mana eventnya nggak kati, bandnya ini banyak, cuman nak manggung di mana kami. Iya. Iya, Eventnya. Iya. Itu tuh ya itu tadi ya ini maksudnya kita kalau kita nak ngarepi dari promotor besar bikin acara saya itu kurasa
sekarang mungkin dilihat dari promotor itu nilai komersilnya tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau aku bikin ini untung nggak nih itu deh. Kali ya. Perhitungan budget. Kalau dulu kan karena ekosistemnya besar, jadi ini yakin nih kalau bikin ini yang datang ini oke nih banyak nih. Kalau sekarang ya kali datengin Budi Doremi lah. Itu pasti banyak ini ya. Pemikiran mungkin. Kalau aku pribadi ya mikirnya pihak promotor ataupun IO itu mereka mencari talent itu yang lagi banyak masanya. Tahun ini masanya mahal ini genre apa gitu sih? ya. Wah, gitu. Kan, Lyodra contoh-contohnya kan misalnya. sekarang kan. Mahabharata. Lebih mahal itu ongkosnya mahal. Bukan sampai ke Mahameru kan. Jadi itu tadi target dari pihak penyelenggara ini ya pasti kan tiketing, penjualan. KTM-nya. Gitu. Oh ini masanya masa-masa anak-anak kuliah misalnya apa nih? Oh, lagunya 420 misalnya. Ini, 420 kalau British kan British. Iya. 420. Terus yang diundang mungkin ada sekarang ada Sugi Burnian, banyak yang istilahnya yang kayaknya lagi masanya di situ, misalnya sekarang di fall. Tapi tidak menutup kemungkinan next mungkin di tahun depan berubah genre lagi atau balik ke hip hop, rap. Dulu sempat Palembang kan banyak ada rapper Palembang udah banyak juga ya kayak Nesto dulu, terus DJ-DJ-an. Jadi ada masanya setiap tahun itu pasti ada perubahan. Baik. Balik lagi ke masa ramenya event seperti apa sih? Itu paling dari wadah yang balik lagi ke event organizer atau promotor tadi. Nah, ini kan tiap tahun kata Kak Hans tadi bahwa setiap tahun itu setiap masanya itu memang ada genre masing-masing. Nah, mungkin kalau sekarang ini genre yang lagi kita tekuni, yang kita punya ini tidak do semeriah dulu lah, macam dikatakan. Nah, yang nak dilakukan ini apa Kak? Kira-kira merubah genre. Diri. Justru nggak bisa. Kalau musisi label dari genre itu mau dibawa kemana istilahnya? Kalau rock tetap dari dulu The For Second Time dengan rock and roll sampai sekarang bertahan. Kalau yang musisi pop dari dulu pop. Jadi kalau dia tidak konsisten, orang juga pasti aneh ya. Hari ini rock, besok ke pop, misalnya besoknya lagi reggae. Tidak apa-apa, cuma itu tadi sih. Dari yang ininya tuh, dari bandnya tuh gak ada. Balik lagi tuh. Udah lama ini ngapain lah untuk kecuali ya, band reguler ya. Kalau misalnya band memang reguler kan dia banyak ini di top 40. komersil, ya mau udah mau Pi. Memang harus Mau, dituntut memang ya. harus Dituntut. Ya Untuk gitu kan. musisi komersil. Jadi memang Iya, kalau gitu deh. dari For Second ini memang sudah hobi sebenarnya, Cek Fikri hobi. Jadi gara-gara hobi itu kan ngebuat karya-karya. Nah, tapi ini penasaran juga nih Cek Fikri. Dari tahun 2011 sampai sekarang itu bisa bertahan kan pasti For Second ini punya ciri khas ya. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ini Kak, ciri khas dari band For Second ini dewe apa sih yang ngebedakan dari band-band yang lain? Ciri khas di ini maksudnya di musik. Iya, di musik lah. Musiknya ya. Apalah kira-kira ciri khas yang bisa ngebedakannya Cek itu nah Kak? Ataupun mungkin di musik-musiknya tuh ngasih kepesan ya mungkin memang bisa Selain punya roadman unik ya. karena memang banyak nian PR roadman kita nih. Lirik ya, lebih ke lirik kalau aku perhatiin ya dari mereka ya lirik ya. Kayak kita punya lagu Palembang hari ini. Palembang hari ini. Ya kita lihat kemarin ya. Surya yang nyiptain gimana ya? Iya, itu di ya mungkin tapi banyak juga band-band lain liriknya keren-keren ya. Ini ya maksudnya ya karena kita konsisten tadi kali ya. Dari 2011 nah terus apa yang menentukan konsisten? Ya karena kita ini ya nyaman mainnya, Mbak. Iya benar. Nyaman mainnya. Memang nyaman. Jadi kalau pas kita aku bikin nih misalkan bikin lirik atau bikin ini karaoke atau basis nih coba nih bikin musiknya seperti apa. Ya sini ya karena masih frekuensinya masih ini masih dapat dapat feel-nya udah masih dapat warnanya masih di situ-situ lah jadi ya itulah yang ngebikin kita konsisten itu sebenarnya itu. Baik. Jadi memang kekonsistenan konsisten karena banyak uang nih Kak ketika
sepi job dikit bubar. Benar. Ya, Nggak ada. kuat di Jadi, situ nggak sebenarnya. kuat. Profesi apapun itu. Radio MC, Iya. ketika pandemi kemarin, tidak katik job, ini tidak makan. Iya, enggak. Jadi, wah, ini. Makanya kami dari awal berpedoman ini Pedoman kalau pemberian Riani bukan ya? Iya. bukan jadi ada kalanya ya. Jangan jadi ke priuk nasi ini istilahnya pencarian kita bukan di situ baik kayak gitu. Jadi Jadi kalau hobi- misalnya sepi job anak bini misalnya atau dapur di rumah gimana isinya kayak gitu. Jadi ngeband ini hobi atau profesi? Lebih ke hobi. Kak Surya. Hobi sebenarnya ya. Weh, Side job. aduh, profesi atau hobi? Hobi yang nggak tahu-taunya berkembang sampai sekarang. jadi Nah, profesi. Berat alhamdulillah. jawab. Tergantung waktu, Tapi Bik. kalau di Kalau lagi banyak event profesi. Ya. Kalau lagi sepi hobi bela. Iya. asik lu Palembang maksudnya. asli ini. Kalau Iya, jujur ya, stand up dibayar, itu maksudnya itu senengan ke karena gue kepuasan hobi stand tersendiri up ya. maksudnya kan Hobi tidak ngoceh. tidak dibayar pun tidak apa-apa misalkan dulu misalkan dulu itu ya dibayar apa ya karena itu tadi nilainya itu maksudnya. Susah nih kan didapat memang. Ada kepuasan tersendiri. Oh, Iya, ini loh. apalagi dibayar Kita punya dengan basic itu ya. tapi tidak tersalurkan tuh gimana rasanya? Pas basic kita Nggak hobi keluar ya? kita Nggak keluar, kita lampiaskan pasti ada rasa puas kayak gitu kan. Gitu juga karya mungkin dari Surya yang dominan the for second time lirik-lirik kebanyakan dari Surya. Apa mungkin karena dia banyak lirik kan? Iya, mungkin bisa diceritakan itu Banyak Kak. keresahan, banyak Iya, pas keresahan. lagi bikin lagu tuh inspirasinya dari mana? Apapun. Kelihatan ya Mungkin banyak masalah. Iya, lagi ada masalah, Iya. channelnya sudah bikin lagu tentang masalahku ya. Mungkin bisa ini Kak diceritakan. Apa tengah dalu sambil merenung di atap rumah. Dasteran. Oh ya dasteran Kalau dasteran kalau malam pucuk rumah dasteran apa lah? Dasteran. Iya. Kalau malam Ida. Ida. Nah, ini kayak pemirsa kita bakal lanjut lagi ya. Kayak kita bakal bahas karena dijabarkan oleh Kak Surya tentang dari mana dapat Inspirasi itu ini ya. kayak terpotong sama iklan. Nah, makanya pemirsa kita nyingok yang nak Kemimik lewat gitu siko ini dulu. Jadi jangan mana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Makasih banyak Mang Cik Pice, balik lagi kita di Halo Palembang dan Cik Fikri dan Cik Pilih masih bersama dengan Kak Surya dan juga Kak Hans. Ini dari The Four Second Times yang dari tadi kita sudah panjangnya ngobrol dari awal tegak, dari ke masalah pahit manisnya juga sudah, dari awal membuat karya juga sudah. Nah mungkin kita pengen ngobrol dan bertanya lagi nih Kak, karena pecahnya Wong Palembang ini sampai sekarang masih banyak yang beranggapan bahwa pengen naik dan eksis itu harus melalui jalur kompetisi. Kau tuh melok lomba, habis tuh Kak, ketika lah di posisi sekarang, kapan ke Jakarta? Nah, itu enggak puasnya tadi. Kami doa ke cepet go nasional. Kan itu omongan-omongan yang menurut kita template sudah ya, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak ketika dengar, oh bandnya apa profesinya? Aku ngeband Bu. Oh semoga cepet Jakarta ya. Nah, cak mana tanggapan dari apakah ke Jakarta go nasional itu menjadi hal wajib dan juga goals dari seluruh musisi yang ada di Kota Palembang ini? Kalau diomongin wajib sih yang pasti dah ya. Apalagi sekarang sudah banyak digital platform maksudnya. Kalau dulu kan karena kita ke sana ya label-label besar di situ, terus Pusatnya TV-TV di situ. juga yang ini kan di situ maksudnya itu. Tapi kalau sekarang kan sudah ada ya YouTube, sudah ada digital platform yang lain maksud aku. Kayaknya sih agak kurang ini ya. Kalau dulu mungkin oke lah, ya itu kan mindset wong zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang sih wah sudah bisa di YouTube Di atas 2020 apalagi pandemi kemarin bisa cover kalau di kamar modal HP punya alat seadanya itu bahkan kualitasnya hampir menyamain orang yang produksi di studio misalnya kayak gitu. Jadi itu tadi balik lagi perkembangan teknologi. Dia produksinya apa misalnya belajarnya dari tutorial YouTube. Jadi banyak aplikasi crack ya. Iya, Download CapCut. Indah lain itunya. Kayak apa? Audacity. Banyak cuman pakai converter dikit. ngetik Jadi langsung. masanya dulu yang Staffa Band, sekarang ada Spotify. Benar. Gitu, SoundCloud tinggal tadi dulu. kita seleksi di pas nengok di live ya. Heeh.
berarti keren nggak sama yang di album ini ya. Oh, nggak. Set, albumnya keren nih, jadi juga di live nih. Iya. Jadi kualitas Oke, keren juga. Oke nih band ini. Iya. Ibarat kita ketemu dengan cewek di IG. Cantik ini. Pakai masker tadi. oh, filter. Pas ketemu, pakai efek Paris. Itulah kira-kira. Ada tebudinya juga jadi kalau di musik ini Tapi sebenarnya. pilih dah. Oh, Ida, alhamdulillah. Juga lah IG aku. Iya. Iya. Anak-anak di grup aku lempar kemarin kan flyer. Ada. IPR aku. Jadi kata Kak Surya tadi bahwa Ida do harus melalui jalur kompetisi dan juga Ida harus target menjadi band nasional karena sekarang juga tentunya banyak media-media ya kayak YouTube yang tentunya pacak diakses oleh wong yang jauh lebih banyak lagi. Benar kayak itu Kak Surya? Iya. Maksudnya apa? Kalau untuk kita harus stay di Jakarta sih, ini juga ya maksudnya. Apa udah harus mah itu ya. Tapi memang kaki bakalan berhubungan sama ini karena di ibu kota kan. Dan memang roots-nya lah ya, Inggris, Jakarta, Amerika, Bandung ataupun sebaliknya kan gitu. Jadi masih berhubungan lah kita sama yang di situ. Tapi kalau untuk stay, berangkat tinggal di situ, kayaknya sekarang nggak keharusan sih. Atau mungkin relasi, cari teman kawan yang kawan itu kan misalnya cewek-cewek besar di sana. kan, iya. Karena kemarin kita kayak produksi album pertama kan ada Produksi sharing juga di iya. Jakarta Produksi gitu. di Jakarta. Sama personil Brandals juga kita Iya. sering tektokan istilahnya sharing lah sama musisi-musisi di luar kota Palembang kita tetap sharing. Di luar musisi-musisi Palembang kita ya itu tukar pikiran, tukar ide, konsep, bahkan sampai produksian kita ada bantuan juga kawan-kawan yang lain di Jakarta sama band-band rock yang sudah memang duluan Naik terbangnya. Terbang. Karena memang zamannya sudah beda, Cek Fikri. Di tahun 2023 ini kan kalau kita sudah terkenal di suatu platform, terkadang memang dari Jakartanya yang langsung undang kita kan. Nah itu sekarang beda. Kalau dulu kan kita berlaga memang berkompetisi untuk nasional kan. Nah kalau sekarang ini sudah beda memang ya. Support system juga. Kayak beberapa panggung kita yang udah kita main, kita kadang bukan IU dari Palembang, kadang ada IU dari Jakarta yang bikin event ke Palembang, yang ngundang kita langsung dari Palembang tadi, dari Jakarta itu tadi mungkin dari mulut ke mulut Iya, kayak benar. kemarin, Hati ke hati. hati ke Mana hati. kewata. Contoh beberapa band misalnya kayak band-band musika yang main ke Palembang, openingnya kita yang diajak kayak Iya. gitu. Itu relasi yang kayak gitu perlu sih, kedekatan kita sama personil lain. Jadi bukan cuman karya yang harus di-upgrade, tapi relasi harus dikembangkan juga kan? Iya, itu kayak itu urusan manajemennya yang maksudnya Iya, ada PR strategi beliau lagi marketingnya. Frontman dong. Aku juga video. Iya, aku orang mikir ke lagu ya. Lah nyanyi pula Tugas kita ngeband baik ya. Terima jadi ya. Ada job desk-nya masing-masing. Paling kita kasih masukan dikit-dikit gitu ya. Tapi kan tadi Kak Surya, Kak Han sudah ngomong bahwa di Jakarta banyak relasi, pernah ngobrol, tukar pikiran, sharing-sharing dengan kawan-kawan yang ada di sana. Tapi selama perjalanan dari tahun 2011 sampai tahun 2023 ini, Fikri pengen tahu panggung apa yang paling berkesan Ida pacak dilupa ke? Dan karena apa? Oke. Kalau aku itu Pasti ada dong. Udah, Siko yang paling Kalau kalau panggung paling dahsyat nih. Kalau karenanya kan pasti tahu. Iya, Oh iya benar. Karena aku dibayar 3 kali lipat nih. Iya, mungkin. Di mana lah Kak? ini apa kalau aku yang Di petisi kali yang pertama. kurang gitu. Oh, terlalu banyak ya. Kurang. Saking banyaknya. Itu Kurang, kalau- Kak, kurang. kalau itu sih oke memangnya maksudnya memang apa ngeri juga ya apa tiba-tiba Manggung. diundang di Noah dan tanpa di prison oleh MC ada band pembuka yuk oke juga sih tapi maksud aku itu masih dalam suasana konser ya aku jadi Lasso ini apa Ari Lasso Ari Lasso. bareng Opening sama Ari Ari Lasso. Lasso opening di acara The Sultan kalau nggak salah itu. kedokteran ya nggak salah ya. Tahun Kedokteran berapa Usi. itu, Kak? Wah, 2018. 18 ya 2018 kita openingnya Run sama Ari Lasso. Wah, Run Jadi Hari- setelah Run kita Hari manggung ada Ari Lasso dulu, baru Run terakhir. Wah itu jadi nonton, yang nonton duduk yang nonton duduk. aku agak ini ngadepi Crowd yang duduk yang ya. duduk agak kurang ini terus Kita kan biasa yang iya. dancing lah ya. dancing on the floor ya Karena itu eventnya Fakultas Kedokteran waktu itu.
yang Mengundang invite for kita. second juga Iya, pada kita saat itu sebagai kan. band pembuka, band lokalnya kita. Mm. Yang band besarnya ya itu tadi Ari Lasso sama Ran. Jadi waktu yang itu. di depan tuh mungkin dokter-dokter yang senior kali ya. Yang- Paham lah Ping maksudnya. yang Satu habis, kawasan itu. Ini overdrive nih. habis gitar operasi ini. di rumah sakit umum nonton konser. Iya, kan ada asli sama Ran tadi kan. Iya. Ini ngapu, wih, budak ini di sini pasti lah mati yo ya. Yang mau sing nggak kate ya. Iya. Kate yang mau sing nggak ya. Mati lah ya. mati. Padahal Wah, ada bersih yang depan morsing tuh. selalu. Wih, gokil lah gue. The Sultan ya. The Sultan itu. Dingin cek itu ya, gak dikeringetan apa dibikin ya. Wah, ngapoi, jak balik langsung ngomong bukannya kita nolak rezeki ya, sorry ya. Mbak jangan lagi Mbak yang duduk aja aku gokil urusannya itu. Bingung aku nak ngapoi, Ping. Bingung ngapoi. Jadi kita kalau udah di atas panggung tuh ngelihat euforia penonton juga, ada yang berdiri, yang joget-joget, itu malah yang bikin Iya, personil sih. seneng kayak gitu. Tapi kalau Menikmati misalnya jadi dia kan. nonton kita lagi manggung kita dengan rock itu, tapi dia nontonnya duduk, agak ada yang kurang. Benar. Karena band kita ini, genre ini butuh interaksi dengan audiens. Iya. Betul. Iya. Interaksinya Ketika itu. kita joget uang tadi. Iya, Wah, ini wah, bingung Pik, itu Pik. Seneng apa tidak? Ini siapa tahu dia emang seneng Pik. Tapi dalam hati kan siapa tahu. Ay, takut aku merasa di depan. Mungkin mah ini baik dia. Apa mungkin jempolnya yang kecil. Oke. Itu Oh, ya senang ya. nanya sama pihak penyelenggara atau ini eventnya mana? Indoor Kak? Berdiri atau duduk? Nah itu ya, aku tuh kadang nanya kayak gitu. Makin kesini after dari kejadian itu aku pasti nanya. Tapi Aku kalau juga yang misalnya berdiri. order senang. Terakhir kita yang opening Noah di PSCC, alhamdulillah berdiri yang nonton kan. Itu senang. Nggak apa-apa indoor, tapi Yang berdiri penting lebih berdiri. bagus. Interaksinya lebih bagus sebenarnya. Baik. Jadi pacak dikata ke bahwa pemirsa nak profesi apapun ketika dapat job kaget dulu nanya honornya. Tanya siapa dulu yang nonton. Bener. Betul lah Kak? Pelajaran yang luar biasa. Siapa yang nonton ya? Karena dulu juga aku stand up ketika diundang langsung nunjuk tahu bayaran. Kita tadi lah buat masalah percintaan apa. Dak tanya acara reuni wong 70 tahunan kalau. Apalah kata wak-wak itu ya. Apa Udah ini? lucu ini ya. Iya. Pentingnya nanya audiens berarti ketika kita audiens. Jadi ini salah siko cerita panjang yang luar biasa yang sudah kita dengar dari salah siko band kebanggaan Kota Palembang yang tentunya sudah hampir 12-13 tahun Kak ya? 12 tahun. Jalan 13 12 tahun yang juga tentunya dengan berbagai macam cerita pahit manis, suka dan duka. Kita doakan semoga tetap berdiri konsisten dengan idealisnya, dengan genrenya. Kita doakan tentunya semakin dicintai oleh masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan, terkhususnya generasi milenial. Pecah Fikri sama Phil ini. Terima kasih banyak Kak Surya dan juga Kak Hans. Lain waktu kita ngobrol lagi. Boleh. Semoga jangan ketemu di sini baik, tapi manggung Oke. acara ke depan. Mungkin terakhir Vic, kita ketemu tanggal 14 the for second time atau kita bakal ada gigs untuk mewadahi beberapa band rock Palembang. Jadi bukan cuma manggung dewe, mewadahi Ada orang- kawan. Ada Brass Monkey, ada Brain Freeze. Brain Freeze, sama Yellow Pups yang bakal manggung nanti di Return Cafe Bukit Kecil. Itu tanggal 14 Mei, 2 hari lagi, 3 hari. 2 hari lagi. Hari Minggu nanti. Iya, diaturi pemirsa yang nak datang. Diaturi, boleh datang. Kita sama Phil UKG merapat ke sana. dong. Mantap. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Surya dan juga Kak Hans dan juga semua Sama-sama, pemirsa Pal Ferry. TV di mana bae berado. Jangan lupa pemirsa terus saksi ke Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai ke jam 10 pagi cuma di Pal TV memang punya kita. Kata aku Mang Cek Fikri. Dan aku Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berisik sedikit biar asik. Hidupmu terlalu banyak teori. Gunakan naluri bukan telepati. Ikuti suara hati, coba sedikit idealis. Hindari tradisi yang udah basi. Gak zaman